Jadi di sini saya mau membahas tentang apa itu teknologi PSAT. Pertama-tama membahas yang akan kita bahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengertian PSAT, 3. Pengertian satelit, tujuan PSAT, fungsi PSAT, kelemahan dan kelebihan, cara kerja, komponen PSAT, jenis-jenis kabel PSAT. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di era yang berkembang sangat cepat ini, manusia membutuhkan sebuah informasi dan untuk itu diperlukan sebuah koneksi atau jaringan yang digunakan untuk menghubung antara satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana manusia bisa mendapatkan sebuah solusi agar penggunaan jaringan internet maupun jaringan telepon bisa dilakukan tanpa gangguan low latency dan tanpa kabel, yaitu dengan menggunakan teknologi PSAT. Pasti teknologi PSAT itu? Nah, PSAT atau singkatan dari Very Small Aperture Terminal. PSAT adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk jaringan atau parabola dengan diameter tertentu. Fungsi utama PSAT adalah menerima dan mengirim data audio maupun video melalui satelit. Apa itu satelit? Satelit adalah sebuah benda yang mengorbit atau berputar mengelilingi benda lain karena terpengaruh gaya gravitasi benda tersebut. Contoh satelit yaitu satelit Palapa, Indosat, satelit T3S, Telkom, satelit iPhone, dan lain-lain. Sekarang tujuan PSAT. 1. Tujuan PSAT adalah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal. 2. Menyediakan koneksi internet yang andal untuk bencana alam. 3. Membantu petugas tanggap darurat seperti polisi, pemadam kebakaran, dan rumah sakit untuk berkomunikasi. Sekarang fungsi PSAT. Fungsi utama dari PSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Sekarang kelemahan dan kelebihannya. 1. Latensi tinggi. Komunikasi satelit biasanya mengalami latensi atau waktu tunda yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi berbasis kabel. 2. Biaya awal dan operasional. Meskipun biaya instalasi PSAT dapat bervariasi, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan solusi berbasis kabel, terutama untuk kapasitas tinggi. 3. Cuaca ekstrim seperti hujan deras atau badai dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan menyebabkan gangguan sementara. Sekarang kelebihannya, yaitu 1. Jangkauan luas. PSAT dapat menjangkau lokasi yang sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi tradisional seperti daerah terpencil atau pulau-pulau kecil. 2. Instalasi relatif mudah. Instalasi PSAT tidak memerlukan kabel panjang atau infrastruktur fisik yang rumit, hanya membutuhkan antena parabola dan modem. 3. Koneksivitas global. PSAT dapat menyediakan koneksivitas di seluruh dunia, memungkinkan komunikasi internasional yang konsisten. Sekarang cara kerja PSAT. Bagaimana cara kerja PSAT? 1. Pengiriman sinyal dari terminal antena parabola. Terminal PSAT dilengkapi dengan antena parabola yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal. Antena ini memfokuskan sinyal dari modem ke satelit. Modem mengubah data digital dari perangkat pengguna seperti komputer atau sistem telekomunikasi menjadi sinyal radio yang siap dikirim melalui antena parabola. 2. Sinyal menuju satelit atau uplink. Sinyal radio dari terminal PSAT dikirim ke satelit yang mengorbit di luar angkasa. 3. Pemrosesan di satelit. Transponder satelit menerima sinyal dan pemrosesannya dengan menggunakan transponder yang berada di dalam transponder ini menangkap sinyal uplink, menguatkannya dan mentransmisikannya kembali ke bumi melalui frekuensi yang berada atau downlink. 4. Sinyal menuju stasiun bumi.
Sinyal yang dipancarkan oleh satelit diterima oleh stasiun bumi yang bertindak sebagai pusat distribusi data. Stasiun ini berfungsi untuk menerima sinyal dan satelit dan mengarahkannya ke jaringan yang lebih luas. 5. Penerima sinyal di terminal. Modem penerima. Stasiun bumi meneruskan sinyal ke terminal PSAT penerima melalui proses yang disebut downlink. 6 yaitu pengolahan dan penyampaian data. Distribusi. Data yang diterima oleh terminal PSAT diproses dan disampaikan ke perangkat akhir seperti komputer, sistem telekomunikasi, atau jaringan lokal. Proses ini memungkinkan komunikasi dua arah, di mana terminal PSAT dapat mengirim dan menerima data melalui satelit dan stasiun bumi, memungkinkan konektivitas yang luas bahkan di bumi, bahkan di lokasi yang terpencil. Komponen PSAT. Komponen PSAT terdiri dari 1. Antena parabola, yaitu antena pengirim atau transmitter antena, dan antena penerima receiver antena. 2. Modem, yaitu modem pengirim dan modem penerima. 3. Transceiver. Nomor 4. LNB atau low noise block down converter. 5. HBU Hub and Base Station Unit. 6. BNC Baseband Network Controller. 7. Router dan switch. 8. Power supply. Komponen pusat. Jaringan pusat terdiri dari komponen indoor dan outdoor yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Sekarang indoor unit. Komponen ini terdiri dari Inter-Facility Link atau IFL yang berfungsi untuk menghubungkan outdoor unit dengan indoor unit. IFL berbentuk kabel koaksial dan menggunakan konektor bayonet nail concealment atau BNC. Outdoor unit. Komponen ini terdiri dari antena atau piringan satelit, block up converter BOC, dan low noise block LNB. Antena PSAT biasanya berbentuk parabola dan berukuran 2-4 kaki atau 0,55 sampai 2,4 meter. Antena ini dapat dipasang di atap, dinding, atau tanah. PUC berfungsi untuk mengirimkan sinyal informasi ke satelit, sedangkan LNB berfungsi untuk menerima sinyal informasi dari satelit. Ini contoh gambar perangkat VS indoor dan ini contoh gambar perangkat VS outdoor. Nah, kabel yang digunakan dalam PSAT antara lain adalah kabel Heliax, kabel yang terbaik untuk aplikasi lintas lokasi karena memiliki bagian luar tembaga padat dan diisi busa. Kabel LMR 400, kabel yang lebih praktis untuk bagian transmisi. Kabel RJ6, kabel yang mirip dengan RJ6 untuk sisi penerima. Inter-Facility Link atau IFL, kabel koaksial yang digunakan untuk menghubungkan outdoor unit dan indoor unit. Ini contoh gambarnya. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.